Melanjutkan John Wick Chapter 2 kemarin, kali ini kita akan melihat John yang terus berlari setelah status ekskomunikadonya dipublikasikan. Nama John Wick sendiri terlihat berada di peringkat paling atas sekaligus memiliki harga paling tinggi yaitu 14 juta dolar untuk siapapun yang bisa membunuhnya. Ia hanya memiliki waktu 1 jam sebelum para anggota pembunuh bayaran di seluruh dunia mengincarnya. Bayangkan, hanya seorang diri, tak ada bantuan, dan akses kemanapun semua pihak mengejarnya. Tak ingin anjingnya menjadi korban, John pun memutuskan untuk menitipkannya ke Continental agar si anjing bisa aman. John sendiri dengan cepat pergi ke perpustakaan yang mana ia menyimpan sesuatu yang sangat penting di sana. Admin hotel memberitahukan jika waktu yang telah tersisa hanya 20 menit lagi. Tak lama muncullah seorang asasin berbadan tinggi besar di mana ia ingin segera membunuh John meski ia sadar bahwa waktunya belum dimulai. Karena tak ingin melewatkan kesempatan, asasin itu pun langsung menyerang John. Terjadilah perkelahian yang menarik di mana kita akan melihat kemampuan John Wick yang ternyata tidak hanya bisa membunuh dengan sebatang pensil, tetapi juga bisa membunuh menggunakan sebuah buku. Dengan sisa 10 menit sebelum ekskomunikadonya berlaku, John pun pergi ke dokter di mana John meminta si dokter untuk mengobati lukanya akibat kena tusukan dari si asasin. Hingga saat waktunya tiba, akhirnya John Wick pun resmi dan sah untuk dibunuh. Setelah lukanya dijahit, John pun bergegas pergi dari sana. Ia menuju ke museum senjata api, yang dimana di situ ada beberapa asasin lain yang langsung mengejarnya. Betapa kuatnya tekad seorang John, dia merakit ulang sebuah pistol tua agar bisa digunakan kembali. Saat para asasin datang, John melepaskan tembakannya. Dan terjadilah pertarungan jarak dekat di mana John memanfaatkan senjata yang ada di museum. John pun dapat membantai seluruh asasin tersebut dengan sangat brutal. Si anjing sendiri baru tiba di Hotel Continental. Di situ si resepsionis dengan senang hati menerimanya. Sementara itu, John kembali diserang oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. John masuk ke kandang kuda dan pertarungan pun terjadi di sana. John memanfaatkan kuda untuk melumpuhkan lawannya. Setelah berhasil mengalahkan mereka, John pun segera pergi dengan menaiki kuda. Ia lagi-lagi dikejar oleh 2 asasin bermotor yang ingin membunuhnya. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi di sana. Pada akhirnya, John pun berhasil melumpuhkan kedua asasin tersebut. Harga John pun naik menjadi 15 juta dolar. John pergi ke sebuah tempat. Ia menunjukkan kalung salibnya agar ia dapat masuk. Tujuan John ke sana adalah untuk meminta pertolongan kepada seorang madam, di mana madam ini merupakan orang yang mengelola tempat latihan pembunuh dengan berkedok teater. Awalnya si madam keberatan memberikan pertolongan kepada John, tetapi karena mereka memiliki sebuah perjanjian, maka si madam itu mau menolongnya. Sang madam pun membawa John ke suatu tempat. Di perjalanan, terlihat beberapa orang yang tengah berlatih di bawah bimbingannya. Sesampainya di ruangan itu, John meminta agar sang madam mau membantunya untuk pergi ke Casablanca. Karena tak ada pilihan lain, sang madam pun menurutinya. Perjanjian hutang si madam kepada John pun lunas. John harus dicap dengan besi panas sebagai tanda bahwa tiketnya sudah hangus dan ia tak bisa kembali lagi. Sementara itu, seorang wanita terlihat baru saja tiba di Hotel Continental. Wanita ini merupakan adjudikator yang diutus oleh High Table. Ia bertugas sebagai hakim lapangan untuk mengusut kasus John. Winston, pemilik Hotel Continental pun terkena getahnya. Ternyata, Winston ketahuan membantu John saat dirinya tidak langsung membunuh John. Meskipun Winston telah lama menjadi anggota High Table, ia diminta untuk membereskan semuanya. Jika tidak, maka posisinya saat ini akan digantikan. Setelah itu, adjudikator pergi menemui Bowery. Bowery ketahuan telah membantu John dengan memberinya senjata untuk menyerang Santino. Dia bernasib sama seperti Winston, di mana dia dipecat dari kepemimpinannya.
Ia diberikan waktu 7 hari untuk masa pergantiannya. Bowery yang congkak nampak tak terima dengan itu, tetapi ia tidak punya pilihan lain karena jika melawan adjudikator sama saja dia melawan High Table. Sementara itu, John sendiri terlihat sudah berada di Casablanca. Ketika berjalan di lorong gelap, John pun dicegat oleh sekelompok orang yang ingin membunuhnya. Perkelahian pun terjadi. Namun berhasil dihentikan oleh ajudan si manajer yang memintanya untuk bertemu dengan si manajer. Setelah masuk ruangannya, John pun disambut oleh 2 ekor anjing galak. Tak lama muncullah sang manajer yang ternyata seorang wanita cantik bernama Sofia. John langsung menunjukkan segelnya, di mana si Sofia ini ternyata pernah ditolong oleh John. John datang untuk meminta pertolongan balik kepadanya. Sama seperti madam yang enggan menolong John, yang statusnya sudah excommunicado, Sofia pun menolak memberi John pertolongan. Karena Sofia memiliki rasa empati yang tinggi, ia pun akhirnya bersedia untuk menolong John. John sendiri hanya meminta Sofia untuk membawanya kepada seorang pria yang merupakan bawahan langsung dari High Table. Di tempat yang berbeda, sang adjudikator pergi menemui seorang penjual sushi, di mana si penjual sushi itu adalah assassin yang khusus bekerja di High Table. Beliau bernama Zero. Adjudikator menugaskan mereka untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang sudah membantu John. Mereka mulai mendatangi teater sang madam, di mana Zero dan anak buahnya membantai semua anak buah madam tanpa ia sadari. Sang madam pun dibuat terkejut saat mereka semua muncul di atas panggung. Tak lama, sang adjudikator pun muncul. Ia memberikan hukuman kepada sang madam karena sudah menolong John. Sang madam pun harus memberikan darahnya dengan cara mengulurkan kedua tangannya lalu ditusuk oleh pedang. Sementara John dibawa oleh Sofia untuk menemui salah satu bawahan langsung dari High Table. John ingin bertemu langsung dengan pemimpin High Table untuk meminta kembali keanggotaannya dan berdamai dengan mereka. Pria tersebut mengatakan bahwa para tetua High Table tidak bisa ditemukan karena merekalah yang akan menemukanmu. Ia pun memberitahukan kepada John apa yang harus ia lakukan agar ia dapat bertemu langsung dengan sang ketua. Saat Sofia dan John akan pergi, pria tersebut pun meminta anjing miliknya sebagai imbalan atas informasinya. Karena Sofia menolak memberikan anjingnya, ia pun langsung menembak anjing tersebut. Meski anjing itu tak mati, Sofia tetap marah. Aksi baku tembak pun terjadi di sana. Pria tersebut dan anak buahnya pun tidak berdaya ditembaki Sofia dan John. Setelah itu, mereka berdua pun bergegas pergi. Ternyata pertarungan belumlah selesai. Saat ingin keluar, pasukan yang lain pun mulai menghadang mereka. Aksi baku tembak pun terjadi di sana. Dibantu oleh anjing-anjingnya, Sofia dan John terus berusaha menghabisi semua lawannya. Setelah pertarungan hebat yang terjadi, akhirnya mereka pun berhasil menghabisi semua lawannya. Sofia dan John pun langsung pergi dari sana. Singkat cerita, mereka telah sampai di sebuah gurun pasir. John kemudian menempelkan darahnya ke segel perjanjian sebagai tanda jika Sofia dan John pun telah impas. Setelah itu, John memutuskan untuk berjalan sendiri di gurun pasir itu. Ia berharap akan bertemu dengan tertua The High Table. Sejauh mata memandang, John hanya bisa melihat padang gurun pasir hingga akhirnya dia pingsan karena kelelahan. Di tempat lain, Bowery merenung saat semua anak buahnya dibantai oleh Zero dan para anak buahnya. Meski anak buahnya berjumlah sangat banyak, mereka semua berhasil dihabisi oleh Zero. Meskipun begitu, Bowery tetap tak akan tunduk pada High Table. Ia memilih untuk menerima hukumannya. John yang pingsan akhirnya ditemukan oleh seseorang yang kemudian membawanya menghadap langsung kepada petinggi High Table. Tak banyak basa-basi, John pun memohon kepada The Elder untuk mengembalikan keanggotaannya dan melepaskan status excommunicado-nya.
The Elder pun memberikan pilihan kepada John. Jika ia mau tetap hidup, ia harus membunuh Winston. Jika menolaknya, John harus siap tewas di tempat tersebut. Sontak hal tersebut pun membuat John dilema karena Winston sudah banyak membantunya. Karena tak punya pilihan lain, John pun menyanggupi hal tersebut. John kemudian memotong salah satu jarinya sebagai tanda kesetiaan kepada High Table. Thank you and your fealty. Singkat cerita, John pun kembali ke New York. Kedatangannya disambut oleh 2 orang asasin yang langsung dibunuh oleh para anak buahnya Zero dengan tujuan agar John segera dipertemukan dengan Zero. Saat bertemu, Zero pun langsung menunjukkan kehebatan mereka. Anak buahnya bisa melakukan trik muncul secara tiba-tiba tepat di belakang John. John pun langsung membunuhnya dan menghilang. Saat ingin keluar dari stasiun, dia menyadari ada yang datang dan John pun langsung menyerang mereka terlebih dahulu. Setelah menumpukan mereka, John bergegas pergi menggunakan motor milik assassin tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Bersenjatakan pedang, mereka pun berusaha untuk membunuh John. Tetapi mereka bukanlah tandingan dari John Wick. Pada akhirnya, mereka semua pun berhasil dilumpuhkan. Kini hanya John dan Zero yang tersisa. Mereka pun saling kejar-kejaran. Sampai akhirnya, mereka berdua terjatuh di depan Hotel Continental. Saat Zero akan membunuh John, ia langsung dicegah oleh si resepsionis. Kemudian, John masuk ke dalam Continental bersama dengan Zero yang ikut duduk di tempat sampingnya. Tak lama resepsionis mempersilahkan John menemui Winston. Tread carefully, Jonathan. Special occasion. Saat mereka bertemu, Winston ternyata sudah mengetahui bahwa High Table mengirim John untuk membunuh dirinya. Terjadi percakapan antara John dan Winston. Kemudian, Winston pun memberi John pilihan untuk membunuhnya atau bekerja sama dengannya. Saat adjudikator datang, Winston dan John memilih untuk melawan High Table. Adjudikator pun menghubungi administrasi untuk merubah status Continental cabang New York. Ia juga akan mengirim pasukan khusus untuk membantai mereka berdua. Setelah itu, John pun meminta senjata kepada Winston. Winston segera membawa John ke ruang senjatanya untuk mempersiapkan diri. John dan Karen langsung memilih senjata yang cocok untuk melawan pasukan yang mulai berdatangan. Setelah semuanya siap, John pun langsung bergerak untuk memulai aksinya bersama Karen dan beberapa anak buah Winston. Aksi tembak-menembak pun terjadi. Ternyata pasukan itu memakai baju pelindung yang tahan peluru hingga John kesulitan membunuh mereka. Meski demikian, John terus berusaha untuk menghabisi mereka semua. Beberapa anak buah Winston berhasil dilumpuhkan oleh pasukan itu. Sementara itu, John masih terus bertarung melawan musuh-musuhnya. John yang kewalahan melawan, akhirnya kembali ke ruangan Winston untuk meminta lebih banyak senjata. Karen pun menyarankan senjata yang bisa menembus baju pelindung, yaitu shotgun level 7. Tak ingin membuang waktu, John segera keluar dan membantai mereka semua. Para pasukan pun akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh John. Namun hal itu belumlah selesai, karena masih ada Zero dan beberapa shinobi-nya yang harus ia kalahkan. John harus bertarung kembali dengan mereka. Di sana, John sempat dibuat kewalahan karena terus menerima serangan. Dengan tekad yang kuat, John pun bangkit, yang mencoba mengembalikan keadaan. Dan pada akhirnya, John pun berhasil mengalahkan mereka. Kemudian John naik ke lantai 2, di mana sudah ada Kang Yayan dan Kang Cecep yang langsung menghajarnya kembali. Dengan senjata tradisional asal Minangkabau,
mereka melakukan kombinasi serangan yang membuat John cukup kesulitan. Harusnya dia sudah pensiun 5 tahun lalu. Kita lihat saja. John tak menyerah begitu saja. Pertarungan pun kembali terjadi. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya John bisa mengalahkan mereka berdua. Namun John memilih untuk tidak membunuh mereka berdua. Setelah itu, John harus bertarung melawan Zero, di mana Zero ini sebenarnya terobsesi dengan sosok John yang sangat melegenda. Pertarungan di antara mereka pun cukup menegangkan. Keahlian yang Zero miliki membuat John sedikit sulit untuk melumpuhkannya. Karena John lebih unggul, Zero pun harus tewas mengenaskan dengan pedang menancap tepat di dadanya. Setelah semua yang terjadi, ternyata Winston telah mengkhianatinya. Ia melakukan kesepakatan dengan adjudikator, di mana jika Winston mau membunuh John, maka Winston akan kembali mendapatkan tahta sebagai manajer The Continental. And been a beacon of order and repledge my fealty to the High Table. Lalu tiba-tiba Winston menembak John hingga membuatnya terjatuh dari gedung. Merasa masalah selesai, adjudikator pun pamit untuk pulang. Tetapi ketika melihat ke samping gedung, John sudah tidak ada di sana. Dengan sedikit ketakutan, dia kembali menemui Winston untuk menyuruhnya agar memastikan kematian John karena dia tidak ingin suatu hari nanti John mendatanginya. Ternyata John masih hidup. Ia dibawa oleh anak buah Bowery. Bowery terlihat menyedihkan sekali dengan wajah dan tubuh penuh luka akibat sebatan pedang si Zero. Dengan penuh amarah dan kebencian terhadap The High Table, Bowery pun bertanya kepada John, bagaimana perasaanmu? Apakah kau marah? John pun menjawab iya. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!